Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, sahabat-sahabat sekalian, kita masih belajar dari kisah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Salah satu momentum yang terjadi dalam kehidupan Nabi Musa alaihi salam adalah momentum ketika beliau sudah beranjak menjadi seorang laki-laki dewasa, lalu kemudian pada suatu ketika, pada suatu waktu, beliau mengalami satu konflik dengan seorang pria Mesir di pasar, yang kemudian menyebabkan beliau alaihi salam meninju dan memukul pria tersebut, yang menyebabkan pria itu kemudian mati seketika akibat pukulan yang disarangkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada pria tersebut. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Kita tahu bahwa sebenarnya dalam pandangan kita, mungkin posisi Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu adalah dalam posisi yang benar, karena beliau dalam posisi membela seorang Bani Israel yang dihinakan atau direndahkan oleh pria Qibti, pria penduduk asli dari Mesir itu. Tetapi hal itu kemudian tidak menjadi pembenaran bagi Nabi Musa alaihissalam ya, untuk melakukan pemukulan yang menyebabkan kematian pria Qibti tersebut. Sehingga dalam momentum itulah kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon dengan satu permohonan yang diawali dengan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesalahan tersebut. Di dalam surah Al-Qasas ayat 16 sampai dengan 17, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku telah menzalimi diriku sendiri dengan melakukan perbuatan itu. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan satu dosa, sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing, menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Kita tidak bisa dan tidak boleh melemparkan tanggung jawab dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu kepada orang lain, kepada pihak lain. Ya, kita bahkan tidak boleh menyalahkan setan lantaran kita melakukan satu dosa. Setan hanya menggoda kita. Setan hanya membisik-bisikkan kepada kita. Dan menjadi tanggung jawab kita, menjadi kesalahan kita ketika kita mau mengikuti bisikan dan dorongan setan tersebut. Maka sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, jangan pernah menyandarkan satu kesalahan yang terjadi dalam hidup kita, satu kegagalan yang terjadi dalam hidup kita kepada faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang berada di luar diri kita. Kita tidak boleh menyandarkan
kesalahan yang kita lakukan sendiri kepada, misalnya kepada orang tua kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada teman-teman kita, atau misalnya kepada cuaca dan iklim yang terjadi di sekitar kita. Itu bukan sifat dan karakter orang yang beriman. Orang yang beriman seharusnya menjadi orang yang berani mengambil tanggung jawab itu untuk dirinya. Dan orang-orang yang selalu menyandarkan tanggung jawab kegagalan dan kesalahannya kepada orang lain, seringkali mereka inilah yang akan selalu mengalami kehancuran atau mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena selalu menggantungkan keberhasilannya kepada orang lain. Maka sekali lagi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita melalui doa ini, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka mohon ampunkanlah kesalahanku ini ya Allah. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa mengambil tanggung jawab itu. Nabi Musa tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku melakukan ini? Nabi Musa tidak melakukan itu. Nabi Musa tidak memprotes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menempatkanku pada situasi dan kondisi seperti ini yang menyebabkan aku terpaksa memukul pria itu? Tidak. Nabi Musa sekali lagi mengambil tanggung jawab dosa itu, tanggung jawab kesalahan itu, dan menyatakan kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah menzalimi diriku sendiri. Dan coba kita bandingkan ini dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sekali lagi hidup sebagai pengecut, hidup sebagai orang yang tidak bertanggung jawab bahkan kepada dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia selalu menyalahkan Allah, selalu menyandarkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan, atas kesesatan yang dia alami. Banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Dia menyalahkan Allah, dan mengatakan, kalau memang Allah ingin saya berada di jalan yang benar, mengapa Allah menakdirkan saya seperti ini? Maka sekali lagi kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ini, seperti yang tadi kita katakan, adalah salah satu ciri, salah satu karakter orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat adalah mereka yang mengambil tanggung jawab untuk dirinya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia mengambil tanggung jawab itu, dia mengakui kesalahan itu. Dia mengatakan, saya memang salah, saya memang berdosa, ya Allah. Faghfirli, karena itu ampunilah dosaku. Jadi mereka mengambil tanggung jawab, mengakui dosa itu, lalu kemudian mereka melakukan satu langkah proaktif, memohon pengampunan, meminta diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, faghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menghargai dan mengapresiasi ketika
kita sebagai hamba-hambanya berani untuk mengambil tanggung jawab seperti ini. Ketika kita berani mengambil tanggung jawab atas dosa yang kita lakukan, maka Allah sangat menyayangi kita. Allah sangat mencintai kita. Karena itu di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu gembira ketika seorang hambanya bertaubat kepadanya. Bahkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar, melebihi kegembiraan seorang ibu yang berada di tengah padang pasir, lalu tiba-tiba kehilangan anak kesayangannya. Kemudian setelah dia mencari kesana dan kemari, tiba-tiba dia menemukan anak kesayangan itu sudah kembali pada tempatnya yang semula. Maka sahabat-sahabat sekalian, berhentilah meratapi diri sendiri, berhentilah untuk selalu menyalahkan pihak-pihak lain, menyalahkan hal-hal yang berada di luar diri kita untuk setiap kesalahan, untuk setiap dosa, untuk setiap ketergelinciran, untuk setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika Anda selalu melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain, maka Anda tidak akan pernah berani untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Seorang manusia hanya akan sukses memperbaiki dirinya ketika memang dia mengakui ada kesalahan dalam diri saya, ada masalah dalam diri saya, ada kekeliruan dalam diri saya yang harus diperbaiki. Selama kita hanya selalu mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan, maka selama itu pula kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang manusia. Selama itu pula kita tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan pada kita, ambillah tanggung jawab itu. Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Mengambil tanggung jawab, kemudian proaktif memohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan balasan yang indah. Faghfara lahu, maka Allah ampuni dia. Pada ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa qala, Nabi Musa berkata lagi, Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, atas semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah apa? Adalah ampunan Allah. Dalam ayat sebelumnya. Maka karunia terbesar yang Allah berikan pada kita dalam hidup ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah apa? Adalah ampunannya. Bukan harta yang berlimpah. Bukan jabatan yang semakin lama semakin naik. Bukan karir yang semakin lama semakin gemilang. Bukan properti yang semakin lama semakin mewah dan semakin banyak. Tetapi karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya pada kita. Dan Nabi Musa alaihissalam memberikan satu pelajaran pada kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Anda, maka nikmat itu harus Anda gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu harus Anda gunakan untuk mendukung segala macam bentuk
kebaikan, segala macam langkah-langkah kesalehan. Nabi Musa mengatakan, Rabbi bima an'amta alayya, wahai Tuhanku, atas semua nikmat yang engkau karuniakan kepadaku ini, falan akuna zahiran lil mujrimin, maka aku tidak akan menjadi penolong, aku tidak akan menjadi pendukung bagi mereka yang selalu melakukan kejahatan. Nikmat yang engkau berikan kepadaku ini, ya Allah, tidak akan pernah aku gunakan untuk menolong orang-orang yang durhaka kepadamu, untuk mendukung orang-orang yang durhaka kepada perintah-perintahmu, yang durhaka kepada larangan-laranganmu. Nikmat itu digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah sebabnya ketika Nabi Musa alaihissalam, seperti yang kita sebutkan dalam beberapa kesempatan yang lalu, ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun, maka beliau pun berpuasa sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kemudian puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam pada hari 10 Muharram yang dikenal dengan nama Asyura, itu kemudian diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kemudian menjadi salah satu puasa sunnah yang dianjurkan pada kita untuk mengerjakannya, dan balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dosa kita akan diampuni untuk setahun yang lalu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah sedikit pelajaran ya dari momentum ketiga dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 16 sampai dengan 17. Sampai bertemu kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.